warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa ala saadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Terakhir kita bahas tentang apa? Bab safaru atau hadyun Nabi fi safar. Tentang petunjuk Rasulullah dalam safar. Jadi bagaimana kita menjadi musafir sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Saya akan ulas sedikit, nanti kita lanjutkan supaya menyambung informasi sebelumnya dengan informasi setelah. Rasulullah SAW itu dalam bepergian itu senantiasa motivasi atau niatnya itu 4 ya. Yang pertama adalah safarul jihad, safarnya jihad. Yang kedua safarul hijrah, safar dalam rangka hijrah. Yang ketiga safaru al-umrah, safar dalam rangka umrah. Yang keempat safar dalam rangka haji. Jadi hijrah, jihad, umrah, haji. Itu 4 safarnya Rasulullah SAW. Kemudian generasi setelah beliau seperti Umar bin Khattab menambahkan, karena generasi mereka generasi yang pembelajar, kata beliau tambah 1 yaitu safarul ilmi, safar dalam rangka mencari ilmu. Kalau Rasul tidak mungkin safar mencari ilmu karena beliau adalah sumber ilmu. Sementara para sahabat itu harus mencari ilmu, juga tabi'in salafus saleh mencari ilmu kepada guru-guru yang dulu notabene-nya adalah murid-murid Rasulullah SAW. Jadi safarul ilmi. Zaman sekarang kita tambahin safarnya. Ada 2 tambahannya. Yang pertama safarul nafaqah, safar mencari nafkah. Yang berikutnya adalah safaru tarwih, safar yang untuk refreshing. Karena akhir zaman ini banyak kredit, jadi butuh refreshing. Tanda beralam, bahasa sederhana naturing lah gitu. Jadi zaman Nabi safar itu 4, jihad, hijrah, umroh, haji. Di zaman sahabat ditambah jihad, umroh, haji, hijrah, kemudian cari ilmu. Ya, hijrahnya mungkin bisa ganti dengan dakwah. Di zaman kita ditambah selain safar jihad, mungkin ada safar hijrah, mungkin berdakwah, safar umroh, safar haji, safar ilmu, safar nafkah, dan safar refreshing. Zaman sekarang kita tambahin healing. Tapi istilah healing itu kurang tepat, karena healing itu aslinya healing itu istilah digunakan di rumah sakit jiwa. Betul. Jadi dalam rangka penyembuhan penyembuhan terapi itu, dalam rangka terapi ada namanya healing. Makanya dari kata heal itu kan menyembuhkan, mengembalikan kepada setelah pabriknya gitu, menyegarkan gitu. Tetapi istilah healing sudah menjadi populer dan menjadi biasa, sehingga arti healing itu sekarang refreshing. Yang tepat itu kita refreshing sebenarnya. Healing mah recovery. Ya, kalau healing itu recovery, jadi orang yang sedang diterapi dihilingkan, namanya heal untuk kesehatan. Itu satu arti kata heal, health itu satu itu heal gitu ya. Nah itu namanya refreshing tepatnya. Wa kana idza arada safran afrahu bainan nisa'i wa fa'id kharaja sahmuha safran bihama. Jadi yang kedua, petunjuk Rasul dalam bepergian itu selalu mencari teman. Jadi beliau mengatakan musafir sendiri itu setan, musafir 2 itu juga bisa jadi setan, digoda, maksudnya dijerumuskan. Tapi kalau 3 orang atau lebih rakbun, nah itulah yang aman gitu. Yang aman. Dan beliau kalau mau safar selalu mengundi salah satu orang dari istrinya untuk menemani. Kalau lebih dari 1, kalau kurang nggak usah diundi apanya kan? Diundi dari yang ada. Jadi jangan dipilih. Yo jangan dipilih, tapi diundi supaya adil.
supaya adil siapa yang berhak menemani perjalanannya. Kemudian beliau biasa safar itu di pagi hari, paling pagi awal hari. Ya, makanya idza safara kharaja min awwalin nahar, paling pagi. Karena apa? Ada alasannya. Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar dijadikan berkah umat Islam itu, keberkahan dalam umat Islam itu di ba'da subuh. Jadi berkahnya umat Islam itu ada di ba'da subuh. Makanya jangan tidur ba'da subuh, mual bagian barokah. Kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang tidur ba'da subuh seharian dia tidak akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Kalau mau tidur nanti jam 7 jam 8 istirahat itu namanya. Dari semalamnya tidak tidur, misalkan dia begadang di ibadah atau membaca atau lain sebagainya. Istirahatnya jangan ba'da subuh langsung, tapi jam 7 jam 8 sampai menjelang zuhur silakan. Jangan langsung. Kalau langsung khawatir kita nggak kena atau nggak dapat barokah dari Allah SWT. Ya, maka bagian berkah. Pernah kejadian Siti Aisyah itu ketiduran ba'da subuh, dibangunkan, ya Aisyah kumi bangun. Washhadi rizqa rabbik, saksikan Tuhanmu sedang bagi-bagi rizki, kamu jangan tidur. Jadi Aisyah biasanya nggak tidur, ketiduran mungkin ya, sampai apa dibangunkan, bangun. Jadi pasangan kita kalau tidur pada subuh bangunkan, Tuhanmu sedang bagi-bagi rizki, saksikanlah. Washhadi rizqa rabbiki, saksikanlah Tuhanmu sedang bagi-bagi rizki, jangan tidur. Makanya ulama sepakat orang yang tidur pada subuh tidak akan dapat berkah di hari itu, kan lebar ya kan. Jadi kecuali terpaksa banget darurat, ada lagi keadaan sakit, keadaan kita memang sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi ngantuknya, itu mah apa boleh bikin apa boleh buat, itu mah istirahatkan. Jadi itu yang pertama, keluar dari rumahnya itu awalun nahar, benar-benar di awal hari. Kalau kita mungkin habis taklim ya, oh ya mohon maaf, ini ada titipan permohonan doa dari Pak Haji Kusna. Beliau sedang dirawat di Hasan Sadikin. Dirawat jauhnya di Hasan Sadikin. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan sakitnya, menyembuhkan dengan segera, kembali kepada keadaan semula, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Ala hadhihi niyati thayyibah natlub minallahi nasallallahu taala bi barakati ummil qur'ani al-fatihah. Allahumma shfihi shifaan ajilan, Allahumma shfihi shifaan ajilan, Allahumma shfihi shifaan ajilan. Allahumma rabbana as'aluka ba'sa ishfihi anta syafi' la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Nah, jadi Rasulullah SAW kembali selalu bepergian itu di awal hari. Jadi jam 6 ya, jam 6. Kalau nggak ada kegiatan ya pada subuh langsung. Wa kana yastahibul khuruj yaumal khamis. Bahkan beliau mensunahkan bepergian itu di hari Kamis spesial itu. Hari Kamis adalah hari yang disunahkan kita bepergian. Ya tidak mesti Kamis, cuman kalau kita bisa men-schedule jadwal sendiri, pilih hari Kamis gitu. Kalau kita tidak bisa men-schedule karena ada aturan kantor atau aturan lembaga, aturan kampus ya, kita tidak bisa memilih. Tapi kalau kita punya keluasan, punya kebebasan memilih jadwal sendiri, maka untuk safar selipkan waktu jadwalnya itu hari Kamis. Karena itu adalah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Senantiasa beliau itu bepergian dengan sahabatnya, dengan keluarganya, bahkan mengirim pasukan, bahkan berangkat dengan pasukan, selalu memilih hari Kamis. Karena itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Wa kana yastahibul khuruj yaumul khamis wa Allah tabaraka wa ta'ala an yubarik li ummati fi bukuriha. Nih ada doa Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Jadi pagi hari itu memang spesial. Pagi hari itu memang spesial. Apalagi pagi harinya diisi dengan taklim. Sudah mah waktu ba'da subuh itu barokah, diisi dengan taklim, kegiatan yang barokah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita keberkahannya
menular kemana-mana gitu. Berkah ke dalam usaha, berkahnya menular ke dalam bisnis, berkahnya menular kepada keluarga, berkahnya menular kepada keturunan. Yang itu di luar jangkauan kita. Berkah Allah itu dia, kata para ulama, berkah Allah itu seperti prajurit Allah yang dikirimkan pada seseorang, lalu dia mengefektifkan seluruh yang berguna bagi orang itu. Al-barakah junudullah arsalaha ila insan atau ila bashar litaf'il kullama indahu. Jadi berkah itu adalah semacam bala tentara Allah yang dikirim pada seseorang untuk mengefektifkan seluruh sumber daya yang ada pada orang itu. Jadi kalau Allah sudah mengirim bala tentara kepada diri kita, seluruh yang ada pada kita itu diefektifkan, waktunya efektif, rizkinya efektif, keluarganya efektif, rumah kendaraannya efektif semua. Itu orang yang Allah kirimkan berkah. Artinya Allah kirimkan para bala tentaranya untuk mengefektifkan sumber daya yang ada pada dirinya. Luar biasa. Nah, keberkahan itu mudah-mudahan menular ke seluruh apa yang berkenaan dengan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pulangnya hari itu juga nggak ya? Pulangnya tergantung hajatnya. Ada yang 3 hari. Kalau naklukan musuh kadang 40 hari. Kalau mengepung benteng seperti benteng Yahudi pun sampai 40 hari, sampai hampir sebulan setengah kan. Tergantung keperluannya. Tetapi berangkatnya itu selalu Kamis. Makanya idza ba'asa sariyatan aw jaisan ba'asahu min awwalin nahar. Ini menegaskan riwayat ini bahwa Rasul senantiasa bahkan mengirim pasukan pun di pagi hari. Wa amara musafirin idza kanu salasatan an yu'amiru ahadahum. Kalau 3 orang jumlah musafirnya, tentukan 1 orang jadi kapten. 1 orang jadi kapten perjalanan. Biasanya di kita nggak ditentukan, pokoknya diupiran kapten gitu. Ya dengan kesepakatan seperti itu nggak apa-apa juga, mau ditentukan boleh, mau dengan sendirinya disepakati ini kaptennya juga boleh. Cuma teknisnya, tata caranya silakan. Kemudian ketika menaiki kendaraan, celek di kendaraan baca Bismillah. Setelah celek baca Bismillah. Setelah memulai perjalanan baru baca subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, atau bismillahi majriha wa mursaha. Kalau mau yang sempurna, yang paten, ada lagi yang lebih panjang dari itu, doanya lengkap. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina hadza wa bi anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min mu'asai safar wa ka'batil mandar wa su'il munqalab. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad. Nah, tapi lengkap itu, panjang tapi lengkap. Jadi imut semuanya diambil gitu. Artinya ya Allah, kami memohon kepadamu di dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan dan dari amal soleh yang kau ridhoi. Ya Allah, ringankan perjalananku dan persingkat jaraknya. Jarak yang jauh itu lipat ya Allah, lipatlah itu, singkatlah supaya kita merasa dekat dan merasa cepat perjalanan. Dan ringankanlah perjalananku, lipat jaraknya dan ringankan perjalananku. Ya Allah, Engkau adalah temanku di perjalanan dan penggantiku di keluarga. Al-khalifatu fil ahli, penggantiku di keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perjalanan, dari pemandangan yang mengerikan, dari kendaraan yang terbalik di depanku. Dan aku menitipkan keluargaku kepadamu, baik hartaku, anak-anakku, dan keluargaku. Lalu tutup di akhirnya, aibun taibun amiluna ilallahi hamidun. Ya Allah, kepadamu aku kembali, kepadamu aku memuji, dan kepadamu aku bertaubat. Itu doanya yang panjang. Dulu di pesantren mah wajib hafal, jadi masih hafal sampai sekarang. Kalau nggak bukan sekarang mah ada susah juga. Lumayan 4 baris. Tapi kalau mau silakan di capture, ada di internet banyak itunya stikernya di capture, tempel di motor aja juga atau di mobil. Jadi dibaca baru jalan. Gitu. Kalau tidak hafal, syukur-syukur hafal. Itu lengkap banget. Imet gitu bahasa itu. Kemudian di antara petunjuk sunnah Rasulullah dalam perjalanan adalah idza alau sana yakabbaru. Kalau nanjak bertakbir.
Allahu Akbar, nggak usah kencang-kencang, dalam hati aja, dalam bibir aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wa idza habatu, kalau mau mudun turun sabbah, bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanjak takbir, turun tasbih. Dalam sebuah hadis Rasul mengingatkan kita, yang paling menyebabkan kematian umatku paling besar itu adalah gangguan jin. Sebab terbanyak, sebab paling besar kematian umatku kata Rasul, gangguan jin. Namun kita tidak tahu. Bisa jadi dia lewat ain, bisa jadi dia mengganggu langsung. Rente, bener rente, sudah bagus gitu. Kunci dicoplok ke tanah, awalnya belum ya rente. Itu gara-gara itu. Makanya kita kenapa dalam setiap gerak-gerik baca doa supaya menyingkir itu si jin itu dari mengganggu kita. Setiap orang punya potensi mungkin tumor, potensi mungkin kanker, potensi mungkin apa-apa. Tapi oleh jin kadang diaktifkan, diperparah. Jadi tadinya lunak, jinak jadi parah. Pusing teh sedikit, tapi jin diperparah jadi pusing parah. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi seluruh sakitmu itu tidak semuanya medis, tapi ada jin yang mengganggu. Itulah pentingnya doa. Kenapa Allah dan melalui nabinya mengajarkan doa di setiap gerak gerik kita supaya setan tidak punya andil di situ. Salah satu contoh, apabila kalian hendak ke pembaringan bersama istri kalian, bacalah bismillah dan doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kalau kau baca doa itu, maka bayimu akan Allah jaga dari apa? Dari kejahatan setan dan godaannya. Baik kejahatan fisik, merusak embrio sampai dia menjadi anak, atau kejahatan non fisik, yaitu menyesatkan dia nanti udah gedenya. Memberikan memberikan pengaruh buruk ke anak yang akan jadi itu. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau orang menggauli istrinya dengan baca doa, tidak ada celah setan ikutan di situ. Artinya kalau kita berhubungan badan tidak baca doa, eta jurig ngiluan, auzubillah min dzalik. Ngaruh ka budak bedegong bangkawara budak mah gedena. Buah eta nu bangkawara teh kolotna produksina tanpa bismillah. Poho bisa jadi. Pami poho bismillah fi awalihi wa akhirih. Gitu. Jadi baca nih lebih khusyuk, terlalu khusyuk fokus akhirnya lupa. Ya baca. Jadi hikmah kenapa Rasul mengajarkan ada doa di setiap gerak gerik kita supaya setan tidak ikutan. Makan kita ya kan, ada hadisnya kan, kalau kita makan nggak baca bismillah nuaran setan. Nggak minum nggak baca bismillah nuaran setan. Tapi kalau kita baca bismillah, setan tuh kelaparan. Maka ada hadisnya kan, jin muslim jin kafir teh, jin kafir mah lintuh, wah sterak. Jin muslim krempeng kurus begung. Kenapa? Mau makan bismillah teka bagian, mau minum dia bismillah teka bagian, mau berhubungan bismillah teka bagian. Nah, jadi jin muslim, jin yang menggoda muslim begung. Jin yang menggoda orang muslim karena dia nggak bismillah lintuh. Jin yang menggoda ahli maksiat lintuh. Karena resepun ini nempel, namplok, wah resep ini. Timbal putih sama goreng, dia kan. Nah itu kenapa kita selalu disuruh baca doa agar tidak ada celah bagi setan dan jin mengganggu kita. Karena Rasul bersabda, kebanyakan umatku dicelakakan oleh jin. Penyebab terbesar kematian umatku adalah dicelakakan oleh jin. Tentunya dengan izin Allah SWT. Karena semua kejadian terjadi tidak lain adalah dengan atas pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah kita bahas dalam bab ain waktu itu, jadi tidak perlu diperluas lagi. Yang intinya adalah kenapa kita banyak doa, karena ternyata yang paling banyak mencelakakan kita adalah bangsa jin. Baik mencelakakan secara akhlak, juga mencelakakan secara nyata, secara kecelakaan seperti biasa. Kemudian fikih yang lain. Oh ya, ketika kita sampai ke rumah, Rasul melarang kita datang ke rumah dalam perjalanan itu malam hari. Yanha Rasulullah SAW an ya'ti buyutana aw buyuta ahlihi turuqan
Rasul melarang kita datang dari perjalanan itu malam hari. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali ini dijelaskan oleh pensyarah hadisnya. Kecuali memberitahu sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya istri bisa berdandan dulu, supaya bebersih dulu, supaya pas masuk tidak kelihatan daster soekna dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, ini ada sensitif dalam keterangannya, hatta tastahida, supaya istri sempat cucukur bubuluan heula. Kelek cukuran, udah habis ngrawing kan bahaya. Kemudian lain-lain lah segala macam rambut yang tidak diperlukan dicukur dulu. Ini penjelasan fikih, bukan dari saya. Jadi hatta tastahida, supaya dia membereskan itu dulu, bebersih dulu, wangi-wangi dulu, pakai baju bagus. Suami pun kalau pulang ke rumah dianjurkannya ke masjid dulu, biar bebersih di masjid, sholat dulu di masjid. Tapi zaman sekarang itu kan yang namanya MCK itu tidak mesti di masjid, di rumah-rumah sudah MCK sudah ada, maka boleh. Tetapi ketika sampai rumah usahakan jangan bercengkrama dulu, tapi ke MCK dulu. Baru setelah itu bersapa dan berkomunikasi dengan pasangan atau dengan keluarga. Ya. Jadi afdalnya memang di rumah, di sisi atau di mana itu ada bebersih dulu, baru bisa masuk rumah gitu. Idealnya begitu. Kalaupun tidak ya nggak mau masuk dulu. Itu kunjungan Rasulullah. Rasul melarang kita datang dari perjalanan malam hari bagtatan secara tiba-tiba. Illa an yukbir, kecuali memberitahu dulu ke sahibul bait, ke tuan rumah, ke keluarga kita, nanti kita malam datang jam berapa. Mah, nanti insya Allah datang jam 9, jam 10, biar istri itu siap-siap. Bahkan di syarah hadisnya itu, dalam Islam yang namanya suami dan istri wajib menjaga performa dan tampilannya di hadapan pasangan. Jadi kita pun Pak sama harus menjaga supaya istri betah melihat kita. Sarungna jangan mau rawing sudah soek-soek gitu. Butung buru teh ketinggali kaosna bergambar segala rupa gitu. Aya kurut samangka, aya kurut buah keneng, aya kurut bala-bala. Wah, bukan. Nah, itu tidak baik. Dalam penjelasan hadis itu sebutkan bahwa suami dan istri wajib menjaga penampilan di hadapan pasangan masing-masing. Kita selalu menuntut istri menjaga itu di hadapan kita. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita pun wajib menjaga penampilan kita di hadapan istri. Jadi maco dan keren itu juga sama di depan istri juga, di rumah juga sama. Kenapa demikian? Karena tadi lagi-lagi ternyata jin itu selalu mempengaruhi kita untuk tidak menyukai pasangan. Lihat surat Al-Baqarah. Awal mula adanya ilmu sihir, awal mula adanya kekuatan jahat dari bangsa jin dan lain sebagainya, awal mulanya itu sihir yang paling orisinil itu sihir misahin suami dari istrinya atau istri dari suaminya. Jadi kalau bisa dikatakan yang paling otentik sihir itu adalah bagaimana mereka memisahkan istri dan suaminya. Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka itu sihir-sihir itu selalu memisahkan antara suami dengan istrinya. Tiba-tiba kita tahu-tahu nggak mood aja, tiba-tiba nggak suka, tiba-tiba hayang pasea, tiba-tiba hayang indit, tiba-tiba hayang segala rupa. Istri pun sama dengan kita. Tiba-tiba orang ningali si akang tiba-tiba ilbil, tiba-tiba tidak mood gitu. Itu pengaruh dari setan, pengaruh dari jin. Maka hindari sebab-sebab yang menyebabkan itu terjadi. Dalam hadis Sahih Bukhari, lihat ada bab tentang tafriq baina zaujain. Disebutkan bahwa setiap hari kalangan bangsa jin itu melapor kepada rajanya. Di mana raja jin? Di laut. Kerajaan jin itu di laut, kalau nggak di hutan-hutan. Jadi mulai mah itu Pangandaran, Bogor, Ratu, Santolo, eta kerajaan jin situ. Ya kita nggak tahu di mana tempatnya, itu mau di sana lah di laut gitu ya. Setiap hari prajurit jin ini melapor kepada rajanya, kepada pemimpin-pemimpinnya. Dalam hadis mau disebutkan pertanyaan raja jin kepada bala tentaranya apa?
kam min zaujin farraqta, berapa pasang suami istri yang telah kau ceraikan. Raja jin tidak mengevaluasi anak buahnya pertanyaan yang lain. Misalkan berapa yang kau sesatkan, berapa yang kau gelincirkan, berapa yang kau celakai, tidak. Pertanyaan Raja Jin kepada bala tentaranya dalam hadis Sahih Bukhari, dan itu kita yakini karena itu informasi dari Rasulullah SAW adalah kam min zaujin farraqta, berapa pasang suami istri yang telah kau pisahkan. Makanya ngeri. Kalau kita tiba-tiba nggak mood sama pasangan, nggak suka sama pasangan, itu jin masuk pada kita. Maka jangan bantu jin untuk kita lebih tidak menyukai pasangan. Sebaliknya juga, ketika istri tidak mood kepada suaminya atau tiba-tiba teu aya sebab teu aya ujug hoyong pasya wae begitu, itu jin masuk pada dirinya itu. Jangan buka celah kita tidak disukai oleh pasangan, membantu jin sehingga istri itu tidak suka sama kita. Jadi lagi-lagi adabnya sapa Rasulullah SAW itu adalah ketika pulang dari perjalanan itu diusahakan kita ini jangan tiba-tiba datang ke rumah, tetapi kasih tahu dulu mau datang malam jam berapa supaya istri siap-siap. Yang kedua juga jangan sampai kita datang ke rumah itu tidak bebersih dulu. Kalau datang langsung ke tempat bebersih. Nah, itu petunjuk Rasul dalam safar. Tentang ibadahnya sekarang, karena ada bab itu, bab tentang safarnya Rasul serta ibadahnya di dalam safar. Nah, gitu. Bab hadis Nabi SAW fi safarihi wa ibadatihi fihi. Apa ibadah yang beliau lakukan ketika safar? Ya. Yang pertama adalah wa kana sallallahu yaksuru rubaiyah. Beliau senantiasa dalam perjalanan mengqashar salatnya. Mengqashar salat. Senantiasa, tidak pernah tidak qashar. Saya berani jamin ini ada riwayatnya. Dan apa? Fa yusalli raka'ataini min hinin yakhruju musafirun ila an yarji' ila al-Madinah. Dari mulai keluar rumah sampai balik lagi ke rumah dia. Tidak ada batasan mau 3 hari, 4 hari, 5 hari, asal dia masih safar, itu kategorinya safar. Selama masih ada kebutuhan di perjalanannya. Walam yasbut anhu, tidak ada satu dalil sahih pun yang menyebutkan annahu atam rubi'iyah, bahwa beliau itu dalam safar melakukan sholat sempurna 4 rakaat. Tidak ada dalil sahih pun yang menunjukkan bahwa Rasul ketika safar yang dilakukan adalah rubaiyah 4 itu enggak. Tapi yang sahih yang banyak hadisnya justru dipastikan dalam kitab ini beliau itu dalam perjalanan selalu jamak qashar. Jadi dalam safar mah yang utama jamak qashar. Yang utama jamak. Kecuali kalau kita lagi safar sholat di masjid mendapati ada jemaah imam dengan sholat sempurna, kita ikut, itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyengaja sholat dalam perjalanan tidak mengikuti jemaah imam di depan, maka kita sholatnya jamak dan qashar. Dan jamak qashar itu disunahkan tidak diawali dengan qobliyah ba'diyah. Kita kadang ada yang salah itu. Yang wajib aja di qashar jadi 2, masa ditambahin qobliyah ba'diyah, kan tidak tepat. Itu bagian dari kematangan pemahaman agama seseorang dalam memahami fikih. Saya mah masih semangat qobliyah. Setelah itu jamak qashar ba'diyah. Ya kalau gitu mah sholat sempurna aja. Tidak qobliyah ba'diyah. Dan itu praktiknya ada kok. Ada itu. Gak usah disebutin namanya. Tapi sudah diingatkan ya. Sudah diingatkan. Jadi beliau senantiasa sholat qashar jamak 2. Atam marubahiyata fis safari al-batah. Batah itu ungkapan bahasa Arab keseriusan gitu. Sama sekali beliau tidak pernah sholat 4 rakaat dalam safar kecuali 2 rakaat jamak qashar. Kondisi khususnya kecuali kita ikut imam masjid di masjid yang kita singgahi, ikut sholat sempurna dia. Semalam saya pulang dari Jakarta, sholat isyanya di Kota Baru, nyimpang dulu di Al-Irsyad. Pas masuk imam sholat isya, kita isya dulu 4 rakaat. Nah setelah isya baru kita sholat maghrib, itu juga boleh.
Jadi kalau kita jamak qasar kemudian mendapati sedang imam sholat apa, ikuti aja dulu, setelah beres baru kita. Jadi yang disebut dengan pemilik waktu lebih utama itu manakala memang ada waktu. Misalkan kita datang maghrib masih ada, ya maghrib dulu baru isya. Tapi kalau maghribnya sudah nggak ada, kita ketemu isya, maka pemilik sholat diutamakan. Berarti isya dulu, baru setelah itu maghrib. Jadi pilihannya boleh waktu ke satu, waktu kedua, boleh sholat kedua, baru sholat ke satu. Jadi boleh sholat yang awal kemudian sholat yang berikutnya, atau sholat yang akhir kemudian sholat yang awal, boleh. Tergantung situasi dan kondisi. Tidak ada abdul-abdulan, sama abdul semua itu. Tidak ada abdul sama semuanya. Datang ke Al-Kausar, waktu isya langsung aja isya. Setelah isya ambil maghrib 3 rakaat. Itu namanya pemilik sholat lebih utama. Tapi kalau masih ada waktu, kaidahnya pemilik waktu lebih utama. Namanya itu sahibul waqt, itu lebih utama dari waktu yang intinya. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha furidatis shalah rakaatain. Bahkan kata Aisyah, sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, salat itu asli asalnya 2 rakaat. Di Mekah itu Nabi sholatnya 2 rakaat. Baru setelah hijrah itu kewajiban 5 waktu yang 4, ada 2, ada 3 itu diperintahkan, disyariatkan. Jadi awal perintah sholat mah 2, 5 waktu tapi 2 gitu. Setelah hijrah ke Madinah syariat bukan dirubah. Allah turunkan syariat baru. Sholat itu menjadi subuh 2, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Di 17 total. Dulu 10, awalnya 10. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sholat diwajibkan 2 rakaat awalnya. Falam hajar Rasul, ketika Rasul hijrah ke Madinah, zida fi sholatil hadar. Sholat yang mukim ditambah 2 untuk zuhur asar, 1 untuk maghrib. Wa sholatus safar ukirat, tapi sholat safar dibiarkan pada kondisi aslinya. Jadi awalnya perintah sholat itu 2, kemudian ada perubahan setelah hijrah. Itu pun perubahan bagi yang mukim tidak safar. Bagi yang safar mah tetap 2 lanjutkan. Jadi aslinya sholat itu 2 rakaat. Namun setelah hijrah dirubah, bagi yang mukim tidak perjalanan di rumah, tambahkan isyanya 2, tambahkan maghribnya jadi 3. Tapi yang dalam perjalanan biarlah dia dalam keadaan aslinya, yaitu sholat itu 2 rakaat. Kecuali maghrib 3. Sekali lagi, Bapak sekalian, justru yang afdal dalam perjalanan itu qashar, jamak dan qashar. Kalau mau jamak qashar, ingat di perjalanan bukan di rumah. Kalau di rumah jamak saja tanpa qashar. Kita mau pergi nih, tapi sholatnya masih di sini, masih di Kopo Permai, itu niatnya jamak. Jadi 4 jatuhnya. Atau nanti sholat di tempat tujuan, itu jatuhnya jamak. Kecuali kalau di tempat itunya kita agak lama, maka boleh jamak qashar. Ke Jakarta sehari 2 hari, selama di Jakarta 2 hari itu boleh jamak qashar, karena masih dalam rangkaian perjalanan. Gitu. Jadi jamak qashar itu berlakunya di perjalanan. Jamak qashar. Kalau di rumah itu jamak saja tanpa qashar, jadi 4 gitu ya. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sahibtu Rasulullah SAW. Ini yang menegaskan ini. Sahabat Abdullah bin Umar ini pemilik riwayat emas dalam ilmu hadis. Jadi kalau sudah ada hadis Ibnu Umar, udah yang lain tuh minggir lah ibaratnya gitu. Ini pemilik mata rantai emas dalam ilmu sanad. Abdullah bin Umar meriwayatkan, sahibtu Rasulullah, aku pernah membersamai Rasulullah SAW. Fakana fi safari, dan apabila dalam keadaan musafir, la yazidu, beliau Rasulullah SAW tidak pernah menambah ala rakaatain dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, seluruhnya begitu. Karena Ibnu Umar ini kan sahabat junior kan, dari remaja dia masuk Islamnya tuh sejak remaja gitu. Jadi lahir dari keluarga muslim, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar anaknya. Dia mengatakan, aku pernah membersamai Nabi SAW, juga Abu Bakar, juga bapakku Umar, semuanya dalam rangka musafir selalu sholatnya qashar. Nah ini pilihannya.
leuwih hade mana urang batan Rasul, batan Abu Bakar, bukan Umar. Ya itu bagus mereka, afdal mereka, mulia mereka. Ya kita ikuti gitu. Kita ikuti. Jangan merasa orang mana asa afdal kena sholat sempurna. Nah itu tandanya kita tidak mengikuti keafdalan orang-orang soleh terdahulu. Nabi qashar, Abu Bakar qashar, Umar qashar, juga anaknya Abdullah bin Umar juga qashar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan termasuk Ali bin Abi Thalib, semuanya qashar semua. Jadi tidak ada ceritanya sholat sempurna. Wa kana min hadis Rasulullah fi safarihi al-iqtisar 'ala al-fard. Nih, ini dalilnya? Rasul SAW dalam perjalanan al-iqtisar hanya membatasi 'alal fardhi, ibadah fardu saja. Tadi saya katakan. Dalam safar, dalam qashar tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada lain-lain sholat. Itu iqtisar 'alal fardhi, mencukupi hanya ibadah fardu saja. Walam yufad anhu annahu shalla sunnatas shalah qablaha wala ba'daha. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah dalam jamak qashar. Illa makana minal witri wa sunnatil fajri. Hanya ada 2 salat yang beliau sisakan dalam perjalanan. Tidak pernah meninggalkan witir. Witir mah safar enggak safar beliau laksanakan. Karena bagi beliau witir itu wajib. Hanya bagi kita dijadikan sunnah agar tidak memberatkan. Jadi Rasul itu punya ibadah yang beliau mau wajib, tapi bagi umatnya dijadikan sunnah supaya tidak memberatkan. Juga sunnatil fajri, juga 2 rakaat sebelum subuh. Itu juga dalam safar beliau tidak pernah tinggalkan. Karena memang subuhnya tidak pernah dijamak. Subuh jamak dengan apa? Subuh dikosor dengan apa? Jamak juga enggak. Jadi subuh mah tetap saking besarnya, dahsyatnya keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Dalam sebuah hadis, rakaatain qoblal fajr, 2 rakaat sebelum subuh setara nilai harganya dunia dan isinya. Dunia dan isinya itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dunia itu apa sih? Gambarnya begini. Kita ini titik terkecil dari besarnya bumi. Bumi itu titik kecil dari 2 miliar bintang yang ada dalam satu galaksi namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu berisi 2 miliar bintang, itu pun satu titik dari 2 miliar galaksi di semesta. Bahkan penemuan terbaru itu bukan 2 miliar, ada 70 triliun galaksi di semesta ini. Kita dengan matahari saja jaraknya 4.000 tahun cahaya. Wah, udah pokoknya otak orang mau nyampe kan. Tos mau nyampe. 2 rakaat subuh lebih baik dari itu semua. Jangan pernah ditinggal. Makanya 2 rakaat subuh mah bisa dikodok, ada hadisnya. Suatu hari Rasul pernah melihat ada sahabat sudah subuh sholat lagi, ditanya, "Jang, sholat naon?" Sahabat menjawab, "Qobliyah Rasul, tadi tersempat." Rasul diam saja, hanya. Diamnya Rasul dalil bahwa qada sholat qobliyah dibolehkan. Jadi mengqada sholat sunnah, terutama qobliyah subuh dibolehkan berdasarkan hadis tadi. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Anu tadi teu qobliyah subuh bilih bade qada sampai zuhur waktu mangga. Bilih ayam semangat tapi tersempet tadi sampai lohor. Cuman di kita karena nggak lumrah kondo ba'diyah subuh itu, kondo qobliyah di ba'diyahnya jangan sampai langsung lah, jarak dulu gitu. Nanti barengkan dengan isyraq. Setelah isyraq ambil 2 rakaat lagi, namanya qada sunnah. Dalam fikih Syafi'i, dalam fikih Hanafi, qada sunnah itu dianjurkan. Hanya saja tadi karena di masyarakat kita tidak lumrah, jadi rada menampilkannya rada sungkan. Padahal itu qada sunnah itu dalam fikih Syafi'i dan Hanafi ada seperti itu. Berdasarkan hadis Nabi. Silakan ya, yang tadi tidak qobliyah bisa qobliyah sebelum sampai waktu zuhur. Cukup deh sampai sini, soalnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini masuk ke fikih safar namanya, fikhus safar. Jadi lebih detail soal nanti bahasnya. Mudah-mudahan
Jadi kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.